Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Giatus Syifa Kirana. Saya mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan saya adalah peserta mata kuliah Teori Komunikasi tahun 2022. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang analisis speech act teori, semiotika teori, dan naratif teori. Yang pertama ada speech act theory. Bagi John Austin, speech act theory ini adalah cara untuk mencapai sesuatu apa yang ingin seseorang capai dengan menggunakan kata-kata dan mengidentifikasinya apa yang diperlukan untuk membuat suatu pernyataan yang berhasil atau memiliki niat yang dipaham. Dalam perkembangannya, istilah tindak tutur pertama kali diperkenalkan oleh John Austin, yaitu guru besar Harvard pada 1956. Nah, teori tersebut dibukukan oleh G.O. Armstrong pada 1965 dengan judul How to Do Things with Words. Teori tersebut menjadi terkenal setelah Shirley pada tahun 1969 menerbitkan buku Speech Act Theory dan Essay in the Philosophy of Language. Nah, dalam Speech Act Theory ini, John mempunyai pemikiran. Nah, pemikiran ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kalimat konstatif, di mana ucapan konstatif digunakan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan fakta yang objektif. Rujukannya adalah fakta yang bisa diverifikasi kebenarannya. Dan ucapan-ucapan tersebut digunakan untuk mendeskripsikan fakta maupun realitas. Ucapan juga harus mengandung informasi yang dapat diverifikasi kebenarannya secara empiris berdasarkan sebuah pengalaman. Dan yang kedua ada kalimat performatif, di mana tidak hanya mendeskripsikan sebuah realitas, namun juga mengubah realitas sosial ketika mendeskripsikan melalui tindakan pantas atau tidak pantasnya. Ketika mengucapkan sebuah kata, tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi, namun kita terlibat di dalamnya, melakukan sebuah aksi. Nah, pada konstatif dan performatif tersebut, ucapan konstatif dan performatif tidak benar-benar dapat kita bedakan, teman-teman. Karena pada saat menyampaikan ucapan konstatif secara faktual, namun kita juga melihat siapa yang berbicara, memiliki otoritas untuk menyampaikan informasi tersebut. Begitu. Selanjutnya ada jenis tindak tutur. Nah, jenis tindak tutur ini ada tiga, yaitu locutionary acts, illocutionary acts, dan perlocutionary acts. Yang pertama kita bahas locutionary acts dulu, di mana tindakan mengatakan sesuatu melalui kata dan referensi yang jelas sehingga memiliki makna tertentu. Dan yang kedua ada illocutionary act, di mana ucapannya tidak sekedar bermakna, namun memiliki kekuatan untuk mempengaruhi. Yang terakhir ada perlocutionary act, di mana pendengar benar-benar dipengaruhi atau melakukan apa yang dimaksud oleh penutur. Ada efek psikologis bagi pendengar. Begitu. Nah, yang kedua ada semiotika teori. Semiologi adalah bertujuan untuk mengambil berbagai sistem tanda seperti substansi dan batasan, gambar-gambar, berbagai macam gestur, berbagai suara musik, serta berbagai objek yang menyatu dalam sistem of significance. Dan pada cabang semiotika terbagi menjadi tiga, yaitu semantik, sintaksis, dan pragmatik. Di mana semantik adalah sebuah proses yang berupa tindakan dan menghasilkan tanda, sedangkan sintaksis adalah hubungan penanda dan petanda yang menghasilkan makna langsung maupun tidak langsung. Dan terakhir adanya pragmatik, yaitu adanya tanda-tanda misterius yang memiliki makna. Konsep semiotika juga terbagi menjadi tiga. Ada signification,
denotation dan connotation, serta mitos. Signification yaitu hubungan di antara tanda-tanda dengan objek-objek yang diacunya. Denotation dan connotation adalah hubungan formal di mana di antara satu tanda dengan tanda lain. Dan mitos merupakan hubungan di antara tanda dengan para pemakainya. Analisis semiotika terbagi menjadi dua, ada diseksi dan artikulasi. Diseksi merupakan berbagai elemen yang diasosiasikan akan menyarankan makna, dan artikulasi adalah aturan-aturan dari kombinasi. Gitu. Pada manfaat semiotika, yang pertama ada mempelajari semiotika dapat menjadikan kita lebih menaruh perhatian pada peran sign dan peran yang kita dan orang lain mainkan dalam bentuk realitas sosial. Kedua, dengan menggali berbagai macam perspektif semiotika, kita dapat menyadari bahwa informasi atau makna tidak disajikan di dunia. Yang ketiga ada kita belajar dari semiotika bahwa hidup di dunia tanda dan tidak memiliki jalan lain untuk memahaminya, kecuali melalui berbagai tanda dan kode yang dibentuk. Terakhir, memahami tahapan analisis semiologi dan menerapkannya pada kajian media, komunikasi visual, komunikasi massa, serta periklanan dan lainnya. Nah, yang terakhir ada naratif teori. Narasi adalah hal penting dalam berkomunikasi manusia. Narasi juga bukan sekedar menceritakan, tapi juga menciptakan. Atau bagaimana orang yang membangun realitas dengan cara bercerita, saling bercerita. Karena pada dasarnya manusia juga tidak bisa lepas dari manusia lain. Jadi kita di dalam hidup ini pasti bercerita. Dan pada konsep dasarnya yaitu ada tiga, yaitu pergeseran paradigma, posisi logos dan mitos, dan yang terakhir adalah menyajikan alternatif. Pada pergeseran paradigma, sebuah perubahan signifikan dalam cara orang-orang memandang dunia dan arti dunia. Dan pada posisi logos dan mitos, paradigma naratif menggeser kontroversi logis dan mitos lebih menyatu mencakup sains, filosofi, cerita, mitos, dan logika. Dan yang terakhir adalah menyajikan alternatif, di mana paradigma naratif menyajikan alternatif daripada paradigma rasional, tanpa menegasi rasionalitas tradisionalnya. Lalu ada konsep. Pada konsep naratif terbagi menjadi dua. Yang pertama, narasi bukan sebuah cerita saja, namun peristiwa yang memiliki alur awalan, tengah, dan akhir. Lalu yang kedua ada aksi simbolis, kata-kata atau perbuatan, yang memiliki urutan dan arti untuk mereka yang hidup, menciptakan dan menginterpretasikannya. Asumsi naratif ada 5. Yang pertama, manusia bersifat pencerita. Yang kedua, keputusan mengenai nilai sebuah cerita berdasarkan pada alasan atau penalaran yang baik. Yang ketiga, ada alasan yang baik ditentukan oleh sejarah, biografi, budaya, dan karakter. Yang keempat, ada rasionalitas berdasar pada penelitian banyak orang mengenai konsistensi dan kejujuran cerita. Dan yang terakhir, ada hidup manusia dipenuhi dengan berbagai cerita dan kita harus memilih. Begitu teman-teman. Sekian dari saya untuk penjelasan 3 materi teori komunikasi tersebut guna menyelesaikan tugas uji kompetensi mata kuliah teori komunikasi. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.